Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa nuran lil basair wa tariqan ilal haq wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Salam serta salam tak lupa kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu hadis yang berkaitan dengan iman, Islam, dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang duduk-duduk bersama kami di salah satu majlis, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki di hadapan beliau dengan berbaju sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada tanda-tanda bekas kedatangannya, dan di antara kami yang ada di majlis tak ada satupun yang mengenalinya. Lalu laki-laki itu pun menaruh lututnya di depan lutut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu laki-laki itu pun menaruh tangannya di atas paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki ini pun berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku mengenai Islam." Lalu Nabi pun menjawab, "Islam itu adalah engkau percaya bahwa akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu engkau melaksanakan sholat, engkau berpuasa, engkau berzakat, dan engkau menunaikan ibadah haji jika mampu. Engkau benar ya Rasulullah." Orang-orang yang ada di majelis ini pun heran. Beliau bertanya, tapi setelah itu membenarkan. Lalu laki-laki ini pun bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku tentang iman." Lalu Rasulullah pun menjawab, "Iman itu adalah engkau percaya akan adanya Allah, engkau percaya akan adanya malaikat, engkau percaya akan adanya kitab-kitab Allah, engkau percaya akan adanya Rasul-Rasul Allah, dan engkau percaya akan adanya hari kiamat, serta engkau percaya akan adanya takdir baik dan takdir buruk." "Engkau benar ya Rasulullah." Laki-laki itu pun menjawab seperti itu. Lalu kami pun heran, dia nanya lagi tapi dia pula membenarkan. Lalu laki-laki itu pun bertanya lagi, "Lalu kabarkanlah kepadaku mengenai ihsan." Nabi pun menjawab, "Ihsan itu ialah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat engkau, padahal engkau tahu engkau tidak melihatnya, tapi Allah Maha melihat." Lalu laki-laki ini pun bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku mengenai hari kiamat." Lalu Nabi pun menjawab, "Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu kabarkanlah kepadaku mengenai tanda-tanda kiamat." Tanda-tanda kiamat salah satunya adalah, pertama, bahwa seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, orang miskin, mereka tiba-tiba bisa membangun gedung yang tinggi. Lalu setelah itu laki-laki itu pun pergi. Lalu Rasulullah bertanya kepada Umar, "Hai Umar, siapakah itu?" Umar pun menjawab bahwa Nabi dan Rasulullah yang Allah dan Rasulullah yang lebih tahu siapakah laki-laki itu. Beliau adalah Jibril yang mengajarkan kepada kita mengenai Islam, iman, dan ihsan. Bahwa hadis ini jelas menjelaskan bahwa iman, Islam, dan ihsan adalah merupakan dasar pokok bagi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Penjelasannya bahwa hadis ini merupakan pokok, seperti kalau dalam Al-Quran ini yang pokok adalah Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan ummul Quran, induknya Al-Quran. Kalau hadis ini merupakan ummul hadis, induknya hadis. Bahwa dalam
Hadis ini menjelaskan tentang kegiatan lahir dan batin seseorang dalam kehidupan sehari-hari agar bisa lebih meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bisa beruntung dunia dan akhirat. Bahwa pada hakikatnya Islam itu terdiri dari 5 perkara, iman itu terdiri dari 6 perkara, bahwa ketika kita beribadah, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu melihat walaupun kita tidak melihatnya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.